Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan K News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Bocoran resmi dari majalah Jepang membocorkan Boruto episode 223 berjudul Inojin vs Hoki akan rilis pada Minggu 7 November 2021. Sedangkan sudah ada sinopsis singkat untuk episode ini. Ujian akhir dimulai dan pertandingan pertama adalah Inojin dan Hoki dari tim 25. Segera setelah pertandingan dimulai, Inojin menggunakan jutsunya yaitu teknik menggambar, meniru binatang super untuk menyerang Hoki. Tentu saja sebelumnya sudah dijelaskan, di mana Hoki rupanya mempunyai kemampuan rahasia. Kita semua belum mengetahui kemampuan rahasia Hoki. Ini membuat seru, mengingat Hoki sering bersama dengan Anbu. Tentu cara bertarungnya akan lebih berkembang dari pelajaran selama misinya. Mungkinkah lagi-lagi Inojin akan gugur pada ujian Chunin? Menarik untuk ditunggu. Sedangkan pembahasan lanjutan mengenai karakter yang terlibat, yaitu 1. Yamanaka Inojin. Inojin adalah anak dari Sai dan Ino. Meski begitu, biasanya dia lebih sering menggunakan teknik Chojugiga milik ayahnya daripada Shintensin no Jutsu milik ibunya. Di episode 33, Inojin sempat tak bisa menggunakan Chojugiga. Ia lalu menggunakan Shintensin no Jutsu milik Ino. Namun ia belum terbiasa menggunakannya saat itu. Kemudian Inojin lalu latihan Shintensin no Jutsu dengan lebih serius pada episode 140, di mana ia terpaksa menggunakannya untuk melerai pertikaian antara ayah dan ibunya. Inojin juga tampaknya mengalami perkembangan karakter setelah episode 140 itu, dan tak akan langsung mundur hanya karena suatu masalah terlalu sulit untuknya. Terakhir kali bahkan Inojin mampu mendeteksi shinobi penyusup dengan kemampuan khusus yang menyusup ke desa Konoha. Inojin menggabungkan Chojugiga dan Shintensin untuk mengejar penyusup itu. Dengan ini jutsu gabungan tercipta berkat pemikiran dari Inojin. Tentu dengan ini, Shintensin no Jutsu Inojin dan Chojugiga semakin kuat saat ini, dan itu siap melakukan pertempuran melawan Hoki. 2. Taketori Hoki. Dilansir dari duniaku.com, Taketori Hoki adalah bagian dari tim 25. Dijelaskan dia sering mengikuti misi bersama dengan Anbu. Sedangkan seperti yang kita tahu, Anbu adalah pasukan elit atau pasukan khusus ninja yang dibentuk untuk menjalankan misi rahasia. Dari segi kemampuan, Hoki memang tidak semenonjol para tokoh utama, tapi dia mempunyai keunikan tersendiri. Hoki memiliki kemampuan memori fotografis. Dia dapat mengingat sempurna segala sesuatu yang dia lihat. Tentu kemampuan memori ini cocok untuk mengikuti misi bersama Anbu. Dengan kata lain, Hoki sangat cocok jadi mata-mata berkat kemampuannya. Paling mencolok, tim 25 telah dipimpin oleh Sai, ketua dari Anbu, dan Inojin adalah anak dari Sai. Kenapa Hoki harus melawan anak dari pemimpinnya? Pasti ada alasannya. Misalkan saja, Hoki pasti sering melihat jutsu Chojugiga milik Sai, dan kemampuan memori fotografis pasti mengingat setiap jutsu dari gurunya ini. Jika mungkin karena Hoki terbiasa dengan jutsu gurunya, dia akan bisa mengatasi jutsu Chojugiga dari anaknya yaitu Inojin. Tidak ada pilihan lain, mungkin Inojin akan melawan dengan Shintensin no Jutsu. Tapi perlu diingat, pada bocoran Hoki tampak memiliki senjata rahasia pada lengannya. Ini baru pertama kali diceritakan, dan kita tidak tahu kejutan apa yang diberikan oleh Hoki nantinya. Penampilan Hoki yang mirip dengan Kakashi ini mengundang pertanyaan apakah dia anak dari Kakashi. Faktanya Hoki tidak memiliki hubungan darah dengan Kakashi, namun dia sangat mengagumi sosok Kakashi dan meniru cara berpakaian Kakashi. Selain pembahasan itu, perlu diperhatikan bahwa di Naruto Shippuden episode 390 ada klan yang disebut-sebut sebagai klan Taketori. Yang diketahui soal klan itu, mereka punya koneksi politis dengan klan Hyuga. Meski begitu, belum diketahui sekarang apakah Hoki punya hubungan dengan klan tersebut. Bisa jadi akan terungkap pada episode ini. Itulah sekian pembahasan dari Hoki dan Inojin. Menurut kalian siapa yang akan menang?
Sebelumnya kami bagikan bagaimana Eida dan Kode bekerja sama. Kali ini kami bagikan kelanjutannya, yaitu chapter 58 berjudul Pekerjaan yang cocok untuk orang bodoh dan brengsek. Diawali di rumah keluarga Uzumaki. Naruto dan Boruto duduk di meja berdua. Di meja tampak ada obat penekan Byakugan. Naruto tampak memberitahu mengenai obat penekan Byakugan kepada Boruto. Boruto kemudian berkata, "Ini obat yang menghambat osusufikasi." Kemudian Naruto berkata, "Ya, harusnya ini dibuat untuk tujuan berbeda. Tapi jika tak ada yang salah, kita mungkin mendapat efek seperti itu." Boruto mengangkat obat itu dan mengamati. Dia berkata, "Kau serius? Aku tak akan menjadi Momoshiki jika meminum obat ini." Kemudian Naruto berkata, "Itu akan hanya menghambat perkembangannya. Obat itu tak akan menghilangkan karma ataupun membatalkan osusufikasi yang sudah terjadi." Boruto lalu membuka obat itu. Dia meletakkan 5 butir obat ke sebuah piring. Dia mengendus dan berkata, "Ini tidak berbau." Kemudian Naruto menjelaskan, "Ditambah satu lagi, yang paling menyulitkan dari obat itu adalah kita tak tahu efek samping apa yang ditimbulkan. Kemungkinan terburuknya, ada kemungkinan kau akan mati." Boruto tampak terkejut mendengar ucapan Naruto itu. Naruto melanjutkan, "Jadi, aku tak akan memaksamu meminumnya. Itu akan hanya menjadi salah satu pilihanmu. Kau bisa putuskan itu sendiri. Jadi pikirkanlah baik-baik." Boruto tiba-tiba mengangkat satu pil itu, kemudian dengan cepat menelan obat itu tanpa rasa bersalah. Naruto sangat terkejut melihat itu. Boruto mengunyah obat itu dan berkata, Ini juga tidak ada rasanya. Bisa diminum tanpa air. Obat ini sehari diminum berapa kali, Ayah?" Tiba-tiba Naruto dengan konyol campur marah. Dia mengebrak meja dan berteriak, "Hoi, kau tak mendengarkanku ya?" Boruto berkeringat menjawab, "Aku dengar. Bukankah kau bilang aku yang putuskan? Jangan tiba-tiba berteriak seperti itu, Ayah." Naruto berteriak kembali, "Aku bilang pikirkan itu dengan baik-baik. Keputusan mendadak macam apa itu?" Boruto menjawab, "Itu cuma kebetulan cepat. Maksudku, kita tak akan pernah tahu efeknya. Itu pun jika ada, kecuali aku mencobanya, bukan?" Naruto kemudian berkata, "Kau, sudahlah. Jadi kau tak merasa mual atau apapun?" Boruto menjawab, "Sejauh ini tidak. Lagi pula, Ayah, aku sadar mungkin seseorang akan butuh waktu untuk membulatkan tekad mereka. Tapi dalam kasusku, aku sudah lama siap untuk kemungkinan terburuk. Dalam soal karma, jadi tekadku sudah bulat." Naruto tampak terdiam di sini. Kemudian Boruto melanjutkan, "Itulah sebabnya aku bisa cepat memutuskan. Cuma itu, maaf aku membuatmu panik." Naruto hanya tampak sedih dan menyebut nama Boruto di sini. Kemudian Boruto dengan tertawa berkata, "Tapi terima kasih, Ayah. Aku sangat berterima kasih untuk obat ini." Naruto kemudian menjawab, "Ya ampun, kau ini." Kisah Naruto memberikan obat ini sedikit berbeda dengan versi anime. Tampak kesedihan semakin hidup di versi anime. Animasi backsound dan pengisi suara mendukung adegan di anime semakin menyedihkan untuk adegan ini. Selanjutnya adalah pelatihan tim 7 dan Kawaki. Ini ditujukan untuk usaha mengalahkan Kode, musuh terakhir mereka. Namun di anime justru ini ditunda dan masih menayangkan ujian Chunin untuk beberapa episode ke depan. Lalu bagaimana kisah latihan tim 7 dan Kawaki? Simak alur cerita berikut ini. Adegan beralih di suatu siang yang cerah. Tim 7 dan Kawaki tampak berkumpul untuk melakukan pelatihan. Namun Kawaki menanyakan soal obat penekan Byakugan. Kawaki berkata, "Obat? Kau sekarang harus meminum obat?" Boruto menjawab, "Ya, memang ada resikonya, tapi aku sudah mempertimbangkannya." Mitsuki terdiam mendengar ini. Kemudian Kawaki agak kesal berkata, "Kau pasti bercanda. Bagaimana dengan rencana untuk menanamkan karmamu kepada Kode? Jika kau mati karena obat aneh itu, sebelum pertarungan itu, semua akan percuma saja." Boruto menjawab, "Bukankah itu hanya hipotesismu saja? Tak ada jaminan itu akan berhasil. Dengar, aku tak tahu seberapa kuat Kode itu, tapi kita punya kemungkinan untuk bisa menang darinya, bukan?" Kemudian Sarada berkata, "Kalian berdua, berhentilah bertengkar. Kita kesini untuk berlatih, jadi diamlah dan fokus." Naruto dan Konohamaru tampak mengamati dari kejauhan. Konohamaru berkata, "Ya ampun Kawaki, sama sekali tak punya semangat tim." Naruto hanya diam melihat itu. Kawaki kemudian berkata, "Bukankah aku sudah jelas, kita ini bukan tandingan Kode?" Boruto kesal menjawab, "Dan itu sebabnya sekarang kita latihan, supaya kita bisa menjadi sedikit lebih kuat." Kemudian Kawaki mulai kesal berkata,
Kenapa kau sendiri diam, Sarada? Apa gunanya duduk di tempat sunyi? Sarada kemudian menjawab, ini adalah latihan pengendalian cakra yang penting, yang paling dasar. Ya ampun, sok sekali padahal masih pemula. Kemudian Kawaki menjawab, dengar, dasar itu bagus, tapi mau berapa tahun latihan seperti ini untuk mengalahkan Kode? 5 atau 10 tahun? Ini tidak lucu. Boruto berteriak berkata, hei, kau mau meremehkan latihan shinobi? Biar ku ingatkan kau lagi, kalau kau sendiri yang awalnya ingin latihan ninjutsu. Kemudian Kawaki menjawab, maksudku ini tidak efisien. Ini mungkin memang tradisi atau semacamnya, tapi kita membutuhkan semua waktu yang kita punya. Kemudian Mitsuki menjawab, jadi Kawaki, apa saranmu? Kawaki diam sejenak dan menjawab, hal yang jauh lebih simpel dan yang mungkin kalian semua suka. Tiba-tiba Kawaki menyerang Mitsuki dengan tangan berbentuk akar. Untung saja Mitsuki menangkis serangan itu dengan tangannya yang fleksibel. Boruto terkejut dan berkata, hei, apa-apaan ini Kawaki? Kawaki berkata, tangkisan bagus Mitsuki, kau menjanjikan seperti dugaanku. Kemudian Mitsuki berkata, jadi begitu, latihan dengan bertarung ya? Jujur saja aku tak keberatan. Konohamaru dari jauh tampak kesal. Dia hendak melompat dan berkata, beraninya dia. Namun Naruto menghentikan Konohamaru dan berkata, perhatikan saja Konohamaru. Konohamaru diam mendengar perkataan Naruto ini. Kemudian Sarada berkata, berhentilah memutuskan seenaknya. Apa kau sudah lupa aku ini kapten tim? Kawaki menjawab, aku sudah diasah oleh Jigen sejak aku masih kecil. Sebagian besar ajarannya adalah latihan tempur yang sangat kejam. Setiap detik hidupku seperti neraka. Aku berharap untuk mati, tapi itu mustahil. Pada akhirnya aku mulai berpikir kalau aku sungguh menginginkan kekuatan untuk membunuh si brengsek ini. Boruto terdiam melihat ini. Kemudian Kawaki melanjutkan, dan saat itulah aku mulai berkembang dengan pesat. Jadi walau Jigen itu seorang bajingan, sepertinya metodenya itu rasional dan masuk akal. Adegan tampak Kawaki melepas tangan berbentuk akar dan mengubah kembali tangannya menjadi senjata tajam. Dia menyerang Mitsuki, tapi Mitsuki berhasil menghindari serangan itu. Kemudian Sarada berteriak, itu logika yang terlalu ekstrim. Apa kau sungguh sebodoh itu? Kawaki menjawab, berhentilah mengeluh dan serang aku. Musuh asli tidak akan diam saja, kau tahu. Kawaki menyerang Sarada dengan senjata tajam. Untungnya Sarada menghindari dan melompat ke atas. Sarada berkata, oke, aku marah sekarang. Kau akan menyesali ini. Sarada menggunakan katon untuk menyerang Kawaki. Sedangkan Boruto terkejut karena Sarada mulai menyerang. Kawaki mengubah tangannya menjadi perisai, menahan jutsu api itu. Tambah dari atas Sarada melihat kepulan dari asap yang dihasilkan, dan Kawaki berlari ke arah lain. Kemudian Sarada melempar beberapa shuriken ke arah Kawaki. Disinilah tampak Kawaki tertusuk beberapa shuriken itu. Sarada, Mitsuki, Boruto terkejut karena itu. Kemudian Boruto berkata, hei, itu kan mudah ditangkis. Kawaki tampak terjatuh. Tidak lama ternyata Kawaki menghilang menjadi asap. Ternyata itu adalah Bunshin. Kawaki asli ada di belakang Sarada dan siap untuk menyerang Sarada. Mitsuki sadar bahwa itu adalah trik Kagunshin. Kemudian tampak Sarada hampir terkena serangan Kawaki. Untung saja Boruto menangkis serangan Kawaki dengan menggunakan kunai tepat waktu. Boruto kemudian berkata, sudah cukup, kau ini sebenarnya mau apa? Kawaki menjawab, santailah, ini cuma sparring saja, tak akan ada yang mati. Boruto berkata, kau sendiri yang terlalu serius, kenapa kau tersinggung? Kawaki menjawab, hah? Aku tersinggung? Kemudian Sarada berkata, percuma saja bertanya padanya Boruto, kau harus tunjukkan langsung padanya. Boruto berkata, Sarada, oke, tapi jangan ikut campur, paham? Dia adalah bagianku. Kawaki memandang serius Boruto. Sarada kemudian berteriak, tunggu, sekarang kau juga? Ada apa sebenarnya ini? Mitsuki berkata, singkatnya, siapapun yang kalah harus menurut kepada orang yang menang. Benarkan Boruto? Boruto menjawab, ya, kalau aku kalah, kita akan terus latihan dengan sparring. Kau setuju Kawaki? Kawaki menjawab, wow, kelihatannya menarik, aku setuju. Konohamaru mulai panik dari jauh. Dia berkata, apa-apaan yang sebenarnya mereka pikirkan? Naruto hanya diam melihat itu dari jauh. Boruto berkata, dengar, janji adalah janji, jangan mengeluh jika kau kalah, paham? Kawaki kemudian menjawab, itu kalimatku, kau sebaiknya jangan lupakan kata-katamu sendiri. Sarada kesal dan berkata, ya ampun, aku dikelilingi orang-orang bodoh.
Mitsuki hanya menonton di sini. Boruto dan Kawaki saling mendekat. Boruto berkata, "Dulu saat kita bertemu, kita selalu bertarung seperti ini. Saat pertama bertemu, apakah kau ingat?" Kawaki menjawab, "Aku ingat, kalau biasanya kau adalah penyebabnya." Mereka saling bertatapan dan mulai melakukan serangan. Mereka saling meninju, dan tinju ini mengenai masing-masing pipi mereka. Kawaki menyerang dengan tangan menyerupai akar. Boruto menghindari dan membuat dua klon bayangan. Masing-masing Bunshin menyerang Kawaki dengan taijutsu. Salah satu berusaha menyerang dengan Rasengan. Namun Kawaki menyerang Bunshin dengan beberapa bagian tubuhnya yang dilempar layaknya kunai. Satu Boruto mendekat. Tiba-tiba Kawaki menembakkan tembakan cakra yang besar ke arah Boruto. Boruto mengaktifkan karma dan berusaha menyerap tembakan Kawaki di sini. Benar saja tembakan Kawaki berhasil diserap. Kemudian Kawaki berkata, "Kurang ajar, karma brengsek." Kemudian Boruto menggunakan Raiton, Jin Raisen. Tampak tangan kiri Kawaki mengarah ke Raiton, seolah akan menyerapnya. Namun tentu karma Kawaki sudah tidak ada. Hasilnya, benar saja serangan listrik ini berhasil mengenai Kawaki. Kawaki terlempar jauh dan terjatuh. Dia melihat telapak tangannya yang tidak mempunyai karma lagi. Kawaki melihat telapak tangan kirinya dan berkata di pikirannya, "Tanpa sadar aku mencoba menyerapnya. Apa artinya aku terlalu bergantung pada karma, lebih dari dugaanku?" Boruto kemudian berkata, "Aku menang. Setidaknya kau ini mau mengeluh." Kawaki terpuruk dan terdiam. Kemudian Sarada berkomentar, "Game over. Kuharap sekarang mereka tak ribut lagi." Kawaki berkata dalam pikirannya, "Sialan, aku tak bisa menerima ini begitu saja." Kawaki kemudian melihat ke arah Naruto dan Konohamaru. Dia berkata pada pikirannya, "Payah, bagaimana bisa aku melindungi Hokage jika kau sepayah ini?" Boruto mendekat dan berkata, "Ada satu hal yang berubah dari sejak pertama kita bertemu. Aku sekarang bisa tahu apa yang kau pikirkan, kurang lebih. Jangan tanggung itu semua sendiri. Bersandarlah juga pada kami. Kami ini temanmu." Sarada, Mitsuki, dan Kawaki diam mendengar ini. Boruto melanjutkan, "Kau mungkin merasa bertanggung jawab atas Kara yang mengincar Konoha dan juga akan ayah. Tapi itu semua sebenarnya bukan salahmu. Mau bagaimanapun, kita tak bisa membiarkan penjahat bebas bertindak seenaknya, benar kan? Itulah yang dilakukan Shinobi. Kau juga sama, bukan?" Kawaki masih terdiam di sini. Naruto kemudian berkata pada Konohamaru, "Wah wah wah, lihat siapa yang sudah dewasa." Konohamaru menjawab, "Dia terdengar mirip denganmu dulu, Tuan Hokage." Kemudian tampak Kawaki bersender pada tangan kanannya sembari bergaya. Dia berkata, "Hah? Terserahlah. Kau tahu, kata-kata besar macam itu akan terdengar lebih baik jika diucapkan oleh orang yang lebih bisa diandalkan." Sarada kemudian berkata, "Aku tak percaya dia mengatakan itu. Dia sudah kalah. Sikap dia sangat buruk." Kawaki kemudian berkata, "Ya, mau bagaimana lagi, aku akan menurutimu sementara ini, dan dengan caramu itu juga." Boruto kemudian menjawab, "Bodoh, kami yang harus menurutimu." Naruto tampak serius memperhatikan. Dia berkata dalam pikirannya, "Berjuanglah kalian semua, dan jadilah jauh lebih kuat lagi." Boruto kemudian berteriak, "Baiklah, mari kita teruskan latihan sekarang juga." Kawaki melihat tangan kirinya yang tanpa karma, dan berkata dalam pikirannya, "Aku bersumpah akan menjadi lebih kuat, walau demi apapun juga." Itu adalah akhir chapter 58 sepenuhnya. Adaptasi Naruto memberikan pil penekan Byakugan sudah diadaptasi di versi anime. Namun konflik antara Kawaki dan tim 7 rupanya akan ditunda beberapa episode di anime. Bisa jadi akan diadaptasi setelah ujian Chunin, atau mungkin lebih lama lagi. Jelasnya pasti akan diadaptasi. Kawaki sadar bahwa dia terlalu bergantung dengan karma. Disinilah Boruto menawarkan untuk menangani masalah itu secara bersama-sama. Hal ini tentu membuat hubungan ikatan Kawaki dan Boruto semakin erat di chapter ini. Naruto juga menaruh harapan besar kepada generasi baru Konoha. Tentu saja sekarang bukan era Naruto lagi. Boruto akan semakin bersinar ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.